komandan Satpol PP, saya lagi itu belum tahu namanya sekarang udah tahu, Haryanto Fajri. Itu badannya gagah bengis, mukanya serem, itu bicaranya kasar Pak, bongkar, tidak ada makam wali-walian, kata. Ya Allah ya Rabb, itu saya kaget terkejut, siapa yang mengatakan begitu? Itu kata anak kecil santri saya, komandan Satpol PP. Saya berdoa di depan, ya Allah ya Rabb, itu orang mengatakan begitu, ya Allah ya Rabb, berkat sir karomah sama beliau itu biar kena ajab, ya Allah ya Rabb. Itu begitu saya doa ngaminin anak kecil, itu jatuh Pak, itu jatuh nggak bangun-bangun. Saya lihatin nggak bangun-bangun, digotong sama pasukan Satpol PP, digotong, dibawa kemana saya nggak tahu, di ambulan. Itu saya berdoa lagi, ya Allah ya Rabb, jangan dikasih bahaya tuh orang, jangan dikasih sehat, jangan dikasih sembuh, dan jangan dikasih mati dulu, ya Allah ya Rabb. Sampai sekarang nih Bapak Ibu, komandan Satpol PP, kejadian 2010 sampai sekarang 2019, berarti udah 9 tahun, sampai sekarang itu komandan Satpol PP itu masih hidup, tapi yang geletak di kasur, nggak bisa bangun, nggak bisa duduk. Nah itu badannya gede, gemuk, itu habis badannya kurus, kotoran beraknya di kasur, kencingnya di kasur, makan di kasur, itu kasurnya penuh dengan kotoran, makan keluar lagi, udah loh. Itu keluarganya udah angkat tangan, capek, manggil lah kiai ustadz wilayahnya, suruh bacain Yasin supaya biar cepat mati katanya. Tapi nggak mati-mati sampai sekarang. Panggil dokter, suntik mati. Jangka berapa bulan disuntik mati, nggak mati-mati. Sekarang aja kambing udah 700 ekor sekarang. Kambing yang udah tersedia, masih kurang itu. Ntar diolah. Seminggu lagi mau haul, dipotongin kambingnya. 3 hari lagi mau haul, diolah. Itu bawang merahnya aja ngirisin 2 minggu. 2 minggu lagi mohon diirisin bawang merah. Satu truk ini. Ini sini penuh dengan bawang merah ntar, banyak ibu-ibu. Ibu ini mau bantuin boleh kemana? Adil. Bawa pisau masing-masing. Saya suruh masyarakat bawa pisau masing-masing. Penuh lautan umat, kayak apa nggak tahu. Cuman di sini kurang memadai, kurang tepat. Padahal tanahnya ini gede tadinya Pak. Ada 10 hektar dikasih Belanda. Cuman tanahnya udah dirampok sama orang pelabuhan. Sisanya 5,4 hektar dirampok lagi sama orang pelabuhan. Sekarang sisanya 3,5 hektar. Dan tanah ini statusnya ada suratnya, dikasih ke Belanda pakai surat perponding boys Pekaring, dan dibikin cagar budaya sama orang Belanda. Cuman orang Indonesianya menghancurin. Iya, karena ini pelabuhan ini dibeli sama orang Cina sekarang. Jadi orang Cina ini ngelihat tanah ini luas, gimana caranya? Akhirnya pemerintah dikasih dana 70 triliun untuk bongkar makam Mbak Priok kemarin gitu. Tahun 2010 kemarin itu dananya 70 triliun. Dari tingkat presiden, gubernur, menteri dalam negeri, MUI-nya juga kena. MUI-nya kena, MUI yang udah kena uang semuanya kena. Semua kecamatan, wali kotanya kena semuanya. Tapi nggak bisa tergusur Bapak. Luar biasa nih karomah Mbak Priok, besar sekali. Padahal yang dihadapin sama Satpol PP ini anak kecil, santri saya sebesar ini nih. Ada 60 orang anak kecil, santri saya 60 orang anak kecil, itu umurnya di bawah 17 tahun Ibu, 15, 13, 12, 10 tahun juga ada. Sebesar ini lah santri saya anak kecil. 60 orang anak kecil lawan 7.000 Satpol PP. Itu yang menang yang mana itu? Kalau bicara akal sehat yang menang Satpol PP. Emang Satpol PP. Bapak nonton nggak kemarin tahun 2010? Nonton. Tanggal 14 April ya. Tapi belum tahu ceritanya ya. Mau ceritain apa? Ceritanya panjang sekali. 7 hari 7 malam gak kelar-kelar. Jadi Bapak Ibu, Pak Yainya harus nginep di sini 20 tahun. Paling saya singkat kali ceritanya ya. Iya, Pak. Iya, tahun 2010 dahsyat. Jahat pemerintah sekarang. Jadi ini rupanya dibeli sama orang Cina. Jadi pemerintahnya ini dibeli sama orang Cina. Padahal ini statusnya punya hak milik, punya perponding punya arsip Belanda, karena saya orang susah kali. Jadi pemerintahnya dibudakin dengan uang seperti itu, luar biasa. Sedih saya. Memang awal sebelum penggusuran, saya kan tinggal di sini turun menurun Bapak. Saya lahir di sini. Sekarang udah tengah-tengah Israel. Ini dulunya laut nih Pak. Dulunya laut dibeli sama orang Cina, diuruk sekarang. Dulu saya punya perahu di sini. Sekarang udah sedih saya. Udah nggak ngeliat pemandangan laut lagi. Pinggir laut persis makamnya. Ya kira-kira 10 meter ke depan laut. Jadi saya dapat surat dari wali kota, saya baca. Tapi isi suratnya undangan, bukan penggusuran. Ya, saya berangkat ke wali kota, sama orang tua tuh masih hidup. Nenek saya masih hidup, umi saya masih hidup. Saya berangkat ke kantor wali kota, sampai kantor wali kota, duduk di meja yang panjang. Ini staf-stafnya, ini wali kotanya, ini saya, ini orang tua saya, di jamaah saya. Ya saya ngomong ke wali kota, ada apa Pak Wali Kota undang saya
Wali kotanya bicaranya apa? Iya Bib, saya ngasih tahu Habib ini kalau bisa keluar bersama keluarganya dari makam Mbah Priuk, katanya. Loh, kenapa Pak saya suruh keluar dari makam Mbah Priuk? Saya kan tinggal di sini turun menurun dari zaman kakek buyut saya, dari zaman orang tua saya, kakek saya, nenek saya, paman saya, bibi saya, termasuk orang tua saya, cucu saya, cicitnya aja udah lahir di sini. Ya Beb, makam Mbah Priuk ini mau digusur katanya, mau dihabisi semuanya. Itu kaget Pak. Saya bilang Pak Wali Kota sampai hati-hati, jangan main gusur-gusur. Ini makam Wali Allah Ta'ala yang mensiarkan Islam. Adanya Islam ini berkatnya Wali Allah Ta'ala, berkatnya Wali Allah Ta'ala dengan Islam. Kalau nggak ada Wali Allah, nggak ada Islam, saya bilang. Dan Wali Allah ini hidup, saya bilang. Rupanya Wali Kotanya ini apa ngomongnya? Lo Habib dibilang hidup, orang walinya udah mati kok dikubur dibilang hidup katanya. Nah Wali Kotanya ini nih Bapak agamanya Islam, cuman pahamnya Wahabi. Tahu Wahabi ya? Wahabi ini nggak percaya seorang yang nabi, para wali Allah ini dikubur tetap mati gitu. Oh lo Habib dibilang hidup, orang walinya udah mati kok. Islam cuma pahamnya Wahabi, jadi tolak belakang dengan ahli sunnah jamaah. Ya langsung saya mangut, nggih Pak, walinya udah mati, tapi yang mati ini bukan wali Allah Pak. Siapa Bib? Sampean wali kota baru mati, saya bilang. Kalau wali kota mati ya, kalau wali Allah nggak mati, hidup, saya bilang. Sampean Bapak wali kota, ya. Nah Bapak yang mati nantinya, bukan wali Allah, saya bilang. Saya balik tanya, Pak Wali Kota ini agamanya opong. Ya pulau Islam, saya Islam. Pak Wali Kota bukan Islam. Kalau Pak Wali Kota Islam, kitabnya apa Pak? Ya Al-Quran juga bukan, saya bilang. Kalau Pak Wali Kota Islam, kitabnya apa? Al-Quran juga bukan. Kitab Injil, Jabur, Barnabas, Taurat, saya bilang. Bukan, apalagi Quran, bukan. Pak Wali Kota agamanya Islam, harus baca Al-Quran, saya bilang. Orang beriman kepada Al-Quran itu orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau Bapak ini berarti belum beriman kepada Quran, berarti belum beriman kepada Allah Ta'ala. Kan di Quran yang bacanya ada tulisannya, yang Allah firmankan, wala taqulu liman yaqtulu fi sabilillahi tibal ahyaun walakin la tasurun. Janganlah kau mengatakan para wali Allah, orang-orang di jalan Allah, beliau ini mati. Tidak, kata Allah Ta'ala, bal ahyaun walakin la tasurun, akan tetapi beliau ini hidup. Ataupun di Quran lagi, wala tasabana qutila fi sabilillahi bal ahyaun inda rabbihim yurjakun. Jangan kau mengira para wali Allah, orang-orang yang di jalan Allah, beliau ini mati. Tidak, kata Allah Ta'ala, bal ahyaun inda rabbihim yurjakun, akan tetapi beliau ini hidup dan akan memberikan rezeki buat kita semuanya. Nah ini wali kota ini dikeluarkan ayat 2 ini Pak, emang dasar gendeng, pahamnya Wahabi, jadi gak masuk akal sehatnya dia Pak. Singkat saya ngomong ya, cerita yang kemarin ya, kalau saya ceritain bisa nginep Bapak di sini. Singkatnya apa? Beb, nanti pintu masuk ono Beb, Gerakura depan 15 menit hancur deh. Itu ngomongnya di kantor Pak. Nanti setelah itu Beb, Majelis Talimnya Habib ini tempat acara hall, maulid pengajian, ini 15 menit hancur nanti. Setelah ini Beb, makam Mbah Priuk 15 menit hancur gitu. Saya depan orang tua, saya bilang Pak Wali Kota sampai ngomong jangan sembarangan. Insya Allah yang hancur bukan ini tapi Bapak nantinya. Nah saya ini nggak tahu Bapak Ibu. Saya pikir kan bohongan ngegertakin saya ngajarin ngaji di sini sama anak kecil. Santri saya 60 orang ngajarin ngaji. Nah tiba-tiba ada laporan, Bib, makam Mbah Priuk mau digusur. Kapan? Sekarang. Itu banyak ribuan Satpol PP katanya. Itu Satpol PP ribuan Pak, jumlahnya ada 7.000 Satpol PP. Itu saya punya santri 60, anak kecil yang menang yang mana ini? Kalau Bapak punya durian sama ketimun diaduin, yang mejret adalah ketimunnya ya. Tapi pertolongan dari Allah Ta'ala. Nah santri saya, nah mereka 7.000 Satpol PP ini bukan hanya orang, tapi bawa alat berat, beko. Tahu Pak beko Pak? Iya. Beko, bulldozer, gas air mata, senjata tajam, air water cannon, perik mata, tameng, helm komplit. Nah santri saya ke depan, itu bawa itu tuh alat itu tuh hadro. Apa orang Jawa bilang? Terbangan ya. Kalau saya hadro bilangnya. Ini bawa ke sono santri saya ke depan. Nah sampai depan, itu berhadapan sama ribuan Satpol PP, mereka udah siap, dia bingung. Loh anak-anak kecil semua katanya. Udah gitu kecil semua kayak Pak Yai bersarung semuanya. Santri saya anak kecil begini bersarung semuanya, nggak ada yang pakai celana. Bersarung semua katanya. Udah gitu bawa hadro selawatan di depan. Nggak ada rasa takut anak kecil santri saya. Nggak ada rasa takut. Nah tiba-tiba ada komandan Satpol PP, saya lagi itu belum tahu namanya. Namanya sekarang udah tahu harian Tuwajil. Itu badannya gagah bengis, mukanya serem. Itu bicaranya kasar Pak. Bongkar, tidak ada makam wali-walian kata. Ya Allah ya Rabb. Itu saya kaget terkejut, siapa yang mengatakan begitu? Itu Bib, kata anak kecil santri saya, komandan Satpol PP. Saya berdoa di depan, ya Allah ya Rabb,
Itu orang mengatakan begitu, ya Allah ya Rabb, berkat sihir karomah sama periuk itu biar kena ajab ya Allah ya Rabb. Itu begitu saya doa ngaminin anak kecil, itu jatuh Pak. Itu jatuh nggak bangun-bangun. Saya lihatin nggak bangun-bangun, digotong sama pasukan Satpol PP, digotong, dibawa kemana saya nggak tahu, di ambulan. Itu saya berdoa lagi, ya Allah ya Rabb, jangan dikasih bahaya tuh orang, jangan dikasih sehat, jangan dikasih sembuh, dan jangan dikasih mati dulu ya Allah ya Rabb. Sampai sekarang nih Bapak Ibu Komandan Satpol PP, kejadian 2010 sampai sekarang 2019, berarti udah 9 tahun. Sampai sekarang itu Komandan Satpol PP itu masih hidup, tapi yang geletak di kasur, nggak bisa bangun, nggak bisa duduk. Nah itu badannya gede, gemuk, itu habis badannya kurus, kotoran beraknya di kasur, kencingnya di kasur, makan di kasur. Itu kasurnya penuh dengan kotoran, makan keluar lagi, makan keluar lagi, makan keluar lagi. Udah loh, itu keluarganya udah angkat tangan, capek, manggil lah kiai ustadz wilayahnya, suruh bacain Yasin supaya biar cepat mati katanya. Tapi nggak mati-mati sampai sekarang. Panggil dokter, suntik mati, jangka berapa bulan disuntik mati, nggak mati-mati. Akhirnya dimasukin ring yang harga 100 juta ke jantungnya. Itu ringnya itu keluar lagi. Nah dokternya ini agamanya Kristen, kata dokternya ini nggak bisa baik, harus minta maaf di makam Mbak Priyo katanya. Jadi dokternya ngomong begitu, nyaranin. Sampai sekarang nggak ada minta maaf seperti itu. Emang saya udah sakit hati juga malah. Itu depan saya ngomongnya seperti itu. Singkat Bapak ya, ini sampai sekarang dia masih hidup, cuma badannya habis mereka. Nah yang megang beko nih, Satpol PP, itu begitu bergerak, mau ngancurin pintu masuk Gapura depan, tiba-tiba bekonya itu mati. Udah nggak tersentuh lagi nih, pintu masuk Gapura. Mati, tiba-tiba mesinnya meledak, keluarkan api, kebakar. Dia kaget, terkejut. Begitu ngeliat ke depan, itu supir bekonya ngeliat orang raksasa pakai jubah putih-putih. Itu tingginya begitu dilihat 35 meter tingginya. Itu depan orang raksasa. Jadi ada gaib makam Mbak Priyo nih nungguin di depan. Ada satu orang di sini, 2 orang katanya mereka ngelihat. Yang Gapura kedua 2 orang, 1 orang. Itu kabur semuanya. Mereka loncat ngasih tahu, itu lihat ada orang raksasa, kabur semuanya. Nah mereka di sono di depan Gapura itu ngelemparin batu, mengeluarkan tembakan gas air mata. Nah gas air mata ini di halaman Kembang Priuk ini hampir 30 butir gas air mata, itu tidak ada yang meledak satupun juga. Diambillah santri saya, anak kecil, diambil, dipegang, dilemparin ke Satpol PP, jatuh di Satpol PP, itu tiba-tiba meledak, mengeluarkan asap, perih semua matanya Satpol PP. Banyak ajaiban itu luar biasa. Mereka heran, perih, bubar semuanya. Mereka mundur, maju lagi, bawa air water cannon yang perih ke mata, itu airnya disemprotin ke anak kecil. Itu air itu kalau kena mukanya, matanya itu bisa perih, kalau nggak diobatin bisa buta, mengakibatkan buta. Itu air itu begitu masuk di halaman itu nggak kena anak kecil, itu kayak ada yang jagain. Di halaman pun air pun nggak jatuh sampai ke bumi di halaman, itu nggak jatuh kayak ada yang jagain. Tiba-tiba dari halaman keluar angin besar, itu air didorong sama angin berbalik lagi, yang kesemprot adalah Satpol PP. Perih semua matanya. Jadi banyak gaib Pak yang jagain di sini Pak, tolongin. Mereka mundur lagi, maju lagi, itu santri saya anak kecil ditembakin peluru tajam. Itu emang mau dimatiin saya sama santri saya hari itu juga. Peluru tajam yang mematikan, ibu sumpah saya demi Allah, demi Rasulullah, demi Quran. Mereka udah sediain ratusan truk berisi tanah merah. Itu kalau Habib mati di tempat, santri saya mati di tempat, itu hari itu langsung diuruk sama tanah merah, tanpa disolatkan lagi, tanpa dimandiin lagi, tanpa dibungkuskan kapan. Tapi Allah punya perlindungan, itu begitu ditembak anak kecil santri saya kena badannya tapi nggak tembus, bajunya pun nggak bolong. Bajunya nggak bolong, nempel di baju, jatuh, nempel di baju, jatuh. Itu yang ditemukan peluru tajam ada 12 butiran peluru tajam kemarin kejadian. Itu alhamdulillah. Nah mereka bingung, maju lagi, dihadapi lagi sama satu anak kecil di depan, itu tamengnya dipukul belah 2, helmnya belah 2. Nah mereka bicaranya apa ngomongnya? Ini satrinya Mbak Priyo mungkin dikasih ilmu sama Habibnya. Padahal saya nggak kasih ilmu apa-apa, ilmunya cuma banyu tek, keripik singkong aja. Cuman saya di sini suka ngamalin baca Injil Sakran. Injil Sakran ini ada 3 lembar. Ada 3 lembar. Cuman tukilannya saya ambil. Bacaannya itu alfi 7 kali. La haula wala quwwata illa billah azim. 1000 kekuatan, tidak ada ya daya upaya kecuali kuatan dari Allah Ta'ala. Itu dipukul tameng sama anak kecil belah 2, helm belah 2. Bingung mereka mundur. Nah tiba-tiba santri saya di depan mendengar suara saya, teriakan saya, katanya suruh mundur, lari ke makam Mbak Priyo, jamaah semua anak-anak mundur katanya. Ini saya belum pernah bilang mundur, itu kejadian perang kemarin, itu selalu takbir, Allahu Akbar, Allah.
Cuman anak-anak santri saya ini bilang ada suara saya suruh mundur. Saya bilang kok pada mundur semuanya. Nah sebagian ke makam Mbah Priok, ya udah saya suruh, udah jarak ke makam Mbah Priok berdoa, munajat, wasilah, minta tolong. Nah saya sebagian berapa puluh orang di sini gerbang hijau. Saya itu udah ketakutan Bapak Ibu, udah serahkan kepada Allah Ta'ala, udah siap mati di sini tempat. Itu berdoa terus, saya jalan terus, ya Allah ya Rabb, berkat Sir Karomah Mbah Priok, mudah-mudahan nih makam dijaga, jamaah dijaga. Nah rupanya mereka ribuan masuk Bapak, tapi nggak masuk kemari Pak, nggak masuk kemari. Ini dari Gerapura kedua ini 30 meter ke depan, itu begitu masuk stop, dia lari lagi sekecil-kecilnya keluar. Dia ngelihat katanya ada pasukan berkuda pakai jubah putih yang keluar dari makam Mbah Priok, pintu yang kecil. Itu ada pasukan berkuda, mereka lihat. Itu kabur keluar, saya lihat kok kabur semuanya. Jadi gaib ini yang apa, yang lawan yang gaib. Itu mereka keluar semuanya. Nah begitu saya lihat ke anak kecil yang santri saya ke makam, itu di teras nggak ada yang berdoa. Itu pada geletak semua di kasur, katanya kayak dihipnotis. Saya giniin tangannya jatuh lagi, kok begini semuanya. Pada lemas katanya anak kecil, lemesnya katanya kayak dihipnotis. Matanya ngelihat, dilihat sama anak kecil pada ngomong semua, Bib, saya ngelihat kok banyak orang ribuan pakai jubah putih di makam ini penuh katanya. Jadi mungkin suruh istirahat dulu biar gaibnya keluar semuanya. Nah mereka lihat gaib tuh Pak, ngeliat pasukan berkuda ke jubah putih keluar. Begitu lari keluar, mereka ngeliatin ke atas, tiba-tiba makam Mbah Priok ini mengeluarkan sinar berwarna emas membara. Itu sinarnya kejadian kemarin 2010 kemarin. Nah ini sinar gaib kelihatan dengan mata. Ribuan ribuan Satpol PP ke Polres yang agama Kristen pun ngelihat di depan sini. Saya pun ngelihat, jamaah semua ngelihat. Ini dipoto sama santri saya anak kecil. Itu sampai ke langit sinarnya berwarna emas. Sampai ke langit muncul ribuan burung di sinar itu. Ribuan burung itu ngedeketin mobil Satpol PP, tiba-tiba burungnya itu ngelemparin batu dari atas. Mereka ngelihat kok ada burung ngelemparin batu aneh seperti burung ababil. Nah, burungnya itu udah ngelemparin batu, itu turun ke bawah, plus hilang semuanya. Itu mobil kendaraan Satpol PP dari depan Gerapura sama mobil Brimob sampai ke jalan raya kurang lebih hampir 300 kendaraan meledak semua, kebakar, tidak ada yang tersisa. Mobil water cannon, mobil beko apa kebakar semuanya. Nah, ini Satpol PP yang ribuan berantakan semuanya dan banyak mati di tempat di situ yang kebakar badannya. Itu berantakan, mereka menyelamatkan diri keluar. Begitu keluar ke jalan raya, itu ngelihat ribuan, ratusan ribu umat Nabi Muhammad penuh berbonjong-bonjong mau bela makam Mbah Priok, nggak tahu datang dari mana, saya nggak tahu. Itu penuh. Kalau saya anak kecil semua di sini. Mereka masuk keluar ngeri, ketakutan masuk ke dalam. Begitu ke dalam itu harus lewatin sela-sela mobil yang kebakar. Mereka nggak bisa jalan. Itu sampai badannya kebakar banyak supaya masuk. Nah mereka begitu sampai Gerapura lagi ke pertama, mau masuk nggak berani. Katanya banyak pasukan berkuda, naik kuda, pakai jubah putih-putih yang jagain makam. Nah ini ke luar nggak bisa, ke dalam nggak bisa. Itu terkurung sama massa, kejepit. Mereka ke pinggir laut. Nah depan saya ini laut nih Bapak ini. Ini lautnya udah dalam sekarang, udah 100 meter lebih. Ini kapal-kapal besar Mas. Ke pinggir laut menjelang maghrib dan isya udah terdesak. Nah itu mereka ngeliatin perahu ditaikin orang pakai jubah putih-putih. Nah ini perahu ini di tengah laut menjelang maghrib dan isya, itu bukan perahu beneran tapi perahu gaib juga. Ditaikin lah perahu, dibawa ke tengah, perahunya hilang, tenggelam semua Satpol PP. Itu masuk koran, masuk TV, 800 Satpol PP hilang di laut, 75 Brimob hilang di laut. Ditemukan di Muara Angke, Muara Baru sama orang nelayan, jumlahnya 162 Satpol PP ngambang. Badannya membusuk, ngeluarin belatung semuanya. Nah Bapak kalau ngeliat kejadian kemarin di Gerapura itu banyak ratusan mayat-mayat Satpol PP. Di belakang makam Mbah Priok ini samping ada rawa-rawa tadinya, sekarang udah diuruk. Ini terciumnya 2 minggu. Itu orang yang jarak ke makam Mbah Priok yang jalan kaki di depan, itu hidungnya ditutupin. Matanya bau menyengat yang membusuk yang gak enak. Dilihat sama polisi di rawa-rawa, banyak puluhan mayat-mayat Satpol PP. Nah, ini yang diekspos di media, berita dari BIM ngasih tahu sama saya di sini. Itu laporan BIP yang mati kemarin hampir 2.000 orang Satpol PP kemarin. Cuman diekspos di media bohong di atas bohong. Berapa BIP yang mati? Pitu dan telu katanya. 3 orang dan 7 orang yang mati. Padahal penuh itu banyak. Di laut aja 800 orang seperti itu. Cuman di media pitu dan telu 7 orang dan 3 orang yang mati. Dan di sini di media 1 orang santrinya Mbah Priok meninggal dunia. Saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, demi seluruh penjuru wali Allah seluruh dunia. Dan demi Quran di sini alhamdulillah Bapak Ibu, santri saya satu pun juga tidak ada yang meninggal dunia, hidup dan panjang umur sampai sekarang. Ada santri saya anak kecil segini, 4 orang
koma yang ngeliatnya di TV, Bapak Ibu kalau ngeliat itu dapat sama mereka Satpol PP, itu diseret santri saya. Sarungnya lepas, bajunya lepas, tanpa busana, telanjang bulat, dipukulin ratusan Satpol PP. Itu tangannya kekupas karena diseret di aspal. Itu umurnya 13 tahun, 17 tahun. Santri saya tuh sama dia kayak binatang udah. Santri saya kayak binatang. Itu digeret, dipukulin, ditendang-tendang, diinjek-injek. Itu udah gak berdaya, saya ngeliatin, gak tega saya. Siapa itu namanya, saya lagi itu gak tahu. Lihatin, itu dilempar ke truk sama dia. Dilempar ke truk, dibawa ke rumah sakit depan. Itu dokternya angkat tangan dengan santri saya. Udah gak bisa ada harapan, ini santrinya Mbak Priok, anak kecil ini udah gak ada harapan untuk hidup. 95% pasti mati katanya. Itu diimpus, keluar lagi, diimpus, keluar lagi, gak bisa. Nah itu saya berdoa di sini rame-rame jamaah, pakai air doa, air putih, berdoa rame-rame. Mudah-mudahan itu kita punya santri sehat walafiat segala bugar. Udah dikasih kirimin airnya, diminumin, usakin mukanya, badannya segala macam. Rupanya santri saya ini ganti hari membaik, ganti hari membaik dan sehat. Itu bicara di rumah sakit depan dokternya yang memponis santri saya, depan dokter, wartawan, Komnas HAM, depan polisi, depan jamaah, depan orang tua, depan saya. Ngomongnya apa ibu bapak sama saya? Bib, lagi tidur di rumah sakit, yang nungguin bukan hanya orang tua saya, Bib. Habis siapa? Orang pakai jubah putih banyak Bib rumah sakit pada nengokin saya. Dan saya didatengin sama Sunan Ampel rahmatullah. Sunan Ampel mana? Yang di Ampel Bib, Surabaya. Padahal ini anak kecil ini emang ada niat saya mau ziarah Wali Songo, cuman belum kesampaian. Tapi didatengin sama Sunan Ampel nih, luar biasa. Dan saya didatengin lagi sama junjungan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seperti apa? Saya bilang, itu badannya bersinar, Bib, udah kelihatan wajahnya. Yang ketiga kali kelihatan, ditanya ini penjenengan siapa? Saya adalah Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang dikenal Mbak Priok. Rupanya anak kecil ini didatengin bapak sama Mbak Priok ke rumah sakit. Kata Mbak Priok, nah kamu ini bakal baik, bakal sehat nak, jangan khawatir nak ya. Ayo nak ikut saya. Rupanya anak kecil ini diajak sama Mbak Priok kemana? Ke sorga ibu. Ayo nak ikut saya ke sorga. Begitu ngomong sorga, katanya sekejap mata doang, itu dilihat sama anak kecil ini, sorga itu penuh ribuan buah-buahan. Kata Mbak Priok ini katanya, nah kamu ambil buah-buahan mana yang kamu suka, habisin nih. Mau diambil nggak tahu nih anak ini saking banyak. Yang dikenalin cuman anggur doang, anggur yang dimakan sama anak kecil ini. Banyak bapak buah-buahan. Dan anak kecil itu santri saya sampai sekarang hidup dan panjang umur. Sampai sekarang. Itulah singkatnya kemarin kejadian 2010 tanggal 14 April kalau nggak salah di sini. Kejadian. Jadi, nah dapat 2 minggu wali kotanya datang nemuin saya, peluk-pelukan sama saya, minta maaf Habib, saya minta maaf, omongan Habib ini benar manjur. Iya bapak sih gendeng, saya bilang. Maka wali Allah dibilang mati, orang hidup. Basarianya Nabi Muhammad dikubur, wali Allah dikubur, sahabat Nabi dikubur. Hakikatnya beliau nggak mati. Basarul kabasar serupa tapi tak sama, seperti itu. Akhirnya sekarang udah apa namanya? Udah aman sekarang Pak. Dan ini mau dibangun Pak sama uang Pemda, dikasih dana hampir 30 miliar sama uang Pemda. Cuman ditolak sama orang tua saya lagi masih hidup. Saya bilang kenapa Pak kok nggak mau aja? Jangan, itu uang panas, uang nggak benar katanya. Jangan. Jadi saya sama orang tua jadi amanat. Di sini makam sederhana dan asli, uangnya juga uang dari orang-orang yang jara-jara seperti ini. Jadi udah apa namanya tanpa proposal Pak di sini seperti itu. Luar biasa ya. Dan doakan saya juga Pak biar bangun masjid di sini. Sekarang tanahnya tersisa 3,5 hektar, 3,5 hektar, 3 hektar setengah gitu. 3 hektar setengah tersisa buat bangun masjid, pesantren, madrasah. Mudah-mudahan nggak ada lagi kejadian lagi. Biar saya ngalamin, dan orang tua saya belum meninggal ngalamin juga. Cuman sekarang ujian saya di dalam nih Bapak Ibu. Mau dirusak lagi sama orang Pemda juga. Siapa yang rusak adalah Ahok. Tahu nggak Ahok? Ahok ini lagi jadi gubernur, nyalonkan gubernur kedua. Itu tahun 2017. Saya lagi acara di Tulung Agung, Jawa Timur. Dari Surabaya 4 jam perjalanan. Itu berada Sunan Ampel. Handphone saya banyak, kerangkering kok banyak. Yang telepon saya bilang nggak berhenti. Saya teleponin kaget. Udah kelar jarak kaget. Kenapa Bib? Telepon ratusan ulama habaib. Antum gimana Bib? Antum ini khalifah, cicitnya wali Mbak Priok. Oh makam wali Allah dimasukin maksiat. Maksiat apa Bib? Maksiat di depan mata antum. Ana di Surabaya Bib sekarang. Antum harat katanya bohong. Benar Bib, antum video call aja, video call. Saya lihat tuh Sunan Ampel tuh makamnya. Itu Gapura. Oh antum Surabaya. Antum nggak tahu. Antum lihat TV katanya. Emang WA kiriman jamaah ini belum saya melihat ya. Lagi bicara. Begitu lihat TV lemas saya. Rupanya Ahok ngancurin lagi dari dalam sekarang. Jadi Ahok ini nyalonkan gubernur kedua, itu bikin acara di sini Bapak, di makam Mbak Priok, acara tablik akbar.
Nah, tablik akbarnya ini apa? Tablik akbarnya bukan jikiran istighosa, tablik akbar dangdutan. Dangdutan 1000 lilin. Udah gitu perempuan yang ke makam Mbah Priuk itu perempuan gak tertutup, Ibu. Auratnya terbuka, Pak Yai. Itu pahanya kelihatan, masuk TV, masuk koran, masuk YouTube. Ya Allah, tahun 2017 kemarin. Itu saya lemas, saya nggak bisa ceramah, saya di Tulung Agung di pesantren Hidayatul Solihin Kiai Roji nggak bisa ceramah. Saya ceramah goyang. Saya pikir Kiai mau manggil saya itu disambut terus ketemu Kiai ulama sono. Itu suruh nonton TV, Bib. Ini bener makam Mbah Priuk ada 1000 lilin, ada dangdutan. Ini bukan saya, Kiai. Pulang dari sono saya ngamuk, Bapak, dapat 3 hari. Saya panggilin tuh orang-orang yang manggil Ahok. Perempuan lakinya saya panggil dajjal, iblis, setan. Duduk di sini, saya bilang sampean kalau mau tobat silakan duduk di sini. Kalau nggak mau tobat keluar dari majelis ini, saya bilang keluar. Nah, sebagian tobat, sebagian keluar. Nah, Bapak Ibu harus hati-hati di makam Mbah Priuk ini. Mereka berkeliaran di makam Mbah Priuk sekarang udah sedikit, udah banyak yang mati, mereka 5 orang. Itu ciri-cirinya mereka pakai peci. Pakai pecinya seperti Bapak, tapi bukan Bapak, seperti Bapak ini. Tapi bukan Bapak ini, bukan seperti dia hitam. Tapi dia nggak mau pakai jokoko, pakai sorban nggak mau, baju koko nggak mau. Cuman dia ada kalung salibnya. Jadi kalau ada kalung salib itu orangnya pengikutnya Ahok berkeliaran di makam ini. Dan perempuannya bebas, dia kerudungannya cuman ada kalung salib. Jadi kalau ada kalung salib itu dia. Terus Bapak, seperti itu Bapak, tapi bukan Bapak, bukan. Pecinya doang sama. Tapi sekarang Pak Yai udah kelihatan, udah nggak pakai peci gini lagi sekarang dia. Ya, jadi udah ada dapat teguran dari polisi juga, polisi yang benar ya. Nah, saya ngadu sama polisi nih Bapak Ibu. Tolong Pak Polisi, itu orang mereka bukan jamaah dan bukan keluarga sini, bukan turunan. Mereka memanfaatin keberadaan makam Mbah Priuk dibikin gak bagus, saya bilang. Rupanya polisinya orang Ahok juga dia. Nah, saya bingung ngadunya sama siapa, seperti itu bingung. Pokoknya Bapak Ibu kalau ngeliat ke makam Mbah Priuk, ada orang pakai kalung salib, pakai peci. Sekarang udah nggak pakai peci dia, saya liatin nggak pakai peci dia. Itu dia orangnya. Kalau nggak kalung salibnya nggak ada, itu bajunya sablonan gambar salib. Nah, itu orangnya seperti itu. Dia kadang-kadang suka nyapu di makam. Perempuan, ada perempuan itu di situ. Nah, itu perempuan orang-orang mereka, orang yang Ahok, pura-pura nyapu dia. Kadang-kadang kerudungnya dibuka Bapak Ibu. Dibuka. Itu sering diusir sama saya punya istri, punya anak, Bapak punya sama saya. Dan di sini kotak amal jariah ada 2 nih. Ada yang dipakai buat politik, ada yang dipakai buat faedah amal manfaat dunia akhirat. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya jarak ke makam Mbah Priuk jangan ngisi yang polos. Yang polos itu dipegang sama orangnya Ahok itu. Nanti uangnya digunakan buat maksiat. Demi Allah, demi Rasulullah, demi Quran. Ada yang polos, tadinya banyak dibuangin sama saya, sama santri saya jamaah. Taruh lagi, buangin, taruh. Sekarang udah nggak ada di sini. Sekarang ada tinggal di makam itu ada 3 apa 2 nggak tahu dah. Itu mereka itu uangnya buat maksiat nantinya. Jadi kalau Bapak beramal, misal jarak kemari, itu yang ada tulisannya yang paling bagus yang gede. Bukan untuk politik, nah itu insya Allah asli murni. Dan Bapak Ibu jangan makan kayaknya di kantin yang depan yang bagus. Nah itu bangunan Ahok itu yang paling bagus yang depan. Ini bangunan Ahok. Itu perang itu Bapak, berdiri itu perang. Nah kita ini nggak ada kekuatan karena gubernurnya masih Ahok seperti itu. Nah itu perang. Nah itu kantin depan itu nanti keuntungannya buat politik nantinya, buat mereka maksiat. Nah itu kantin depan itu Ahok udah tumbang, udah nggak jadi gubernur lagi. Diserbu sama orang saya tuh tahun 2018 kemarin. 2018 diserbu 2 minggu sebelum Ramadan. Itu ke atas ditemukan perempuan laki telanjang bulat dan ada minuman bir. Demi Allah dan salam. Itu saya laporan, videoin, foto-foto, lapor polisi. Rupanya polisinya orang Ahok juga. Seperti itu. Cuman sayangnya jamaah saya nggak mau bakar sih tadinya. Biar rame lagi, biar ngeliat kan masuk TV. Ada apa kok dibakar? Saya ngomong, ya gimana nggak dibakar sama jamaah saya? Orang itu kantin dipakai buat maksiat, dipakai buat minum bir. Cuman kesian bagi orang jarang yang nggak tahu. Jadi makan Bapak Ibu makannya jangan di sono, kantin yang bagus. Pokoknya yang bagus saya Pak. Ada tulisannya tempat peristirahatan penjara kalau salah ya. Nah itu ngelabuin Bapak biar Bapak ini kejebak ke situ makan. Itu demi Allah, demi Rasulullah itu uangnya digunakan keuntungan buat maksiat, bukan buat untuk faedah manfaat di sini, bukan. Bapak juga jangan parkiran yang tengah, itu dipegang sama orang yang Ahok tuh. Nanti dipakainya buat maksiat. Jadi Bapak kalau ngasih parkiran supirnya yang paling depan sekali. Dan itu emang di sini asli murni parkiran nggak ditargetkan berapa 70 100 enggak. Seikhlasnya semuanya. Di sini mau nginep di sini Bapak mau ngasih syukur nggak ngasih nggak apa-apa di sini. Mandi juga sepuasnya di sini. Pokoknya di sini dilarang saya sama orang tua tidak boleh pakai target. Mau nginep silakan menginap.
mau mandi, bapak mau mandi, monggo mandi silakan sepuas-puasnya. Jadi sini sudah serba lillahi ta'ala dan seikhlasnya seperti itu. Jadi saya nggak boleh di ini. Pokoknya bapak dari kotak amal jariah sama kantin, jamaah parkiran, jangan sampai ngasih yang tengah. Bapak yang paling ujung itu orang saya semua tuh pak, yang paling ujung sekali itu. Seorang saya semua yang paling depan sekali dah, yang paling ujung. Seperti kasih tahu sama orang Madiun. Kalau saya ini ngumumin bukan sekarang aja di Pak Kiai. Itu malam Jumat sama hall Mbak Priuk nanti saya ngumumin lagi. Jangan sampai ada yang makan. Itu kantin depan itu kalau hall ketakutan mereka tutup langsung. Jadi dapat isu-isu dia ketakutan mau dibakar. Jadi isu-isu ketakutan ditutup aja itu kantin depan. Dia nggak mau deh karena uangnya dipakainya buat modorot semua seperti itu. Jadi ujian sekarang saya kiai di dalam sekarang. Iya seperti itu ujian. Tapi sekarang udah mulai nyaman tenang. Nah mereka ini pengikutnya udah berkurang sekarang. Tadinya 20 orang, 15 orang, sekarang 10 orang nggak nyampe. Cuman mereka masih berkeliaran di makam Mbak Priuk pakai kalungnya salib. Tuh, sampai orang Jawa tuh heran, Mbak jangan pakai kalung salib, Mbak ini agamanya apa? Ya saya Islam katanya. Sekarang kadang di makam suka nyapu. Islam, kok pakai kalung salib di sini? Biarin katanya. Seperti itu. Mereka ribut, saya dipanggil ditangkap seperti itu. Karena polisinya orang Ahok juga. Tuh, begitu tuh, bingung saya juga kadang-kadang. Tapi saya udah yakin ini makam keramat Mbak Priuk ini nggak mati, beliau hidup. Nah dari mereka udah korban 5 orang yang tabrakan, terus yang mati, udah banyak yang mati, yang tangannya bengkak. Terus sekarang lagi ada perempuan di depan itu suka ngelayanin ibu di kantin, ini udah borokan bu, tangannya udah bengkak. Saya bilang sama mereka orang, ini saya cicipin Mbak Priuk, gak pernah nyicipin uang makam Mbak Priuk sampai sekarang, dari lahir sampai sekarang, karena amanat orang tua itu kotak amal jariah Mbak Priuk itu milik umat, dihibahkan buat umat lagi. Gak berani saya bilang, ini mereka naruh uang kotak ini ditaruh bukan untuk buat bapak ibu lagi, buat kepentingan dunia akhirat, tapi buat maksiat. Nah itu ada 2-3 pak yang polos, bapak lihat dari polos, yang ada tulisannya itu nanti dipakai buat maksiat. Makanya saya mau bikin baleho sebenarnya di sini nih, lupa terus baleho. Bagi yang penjara, kalau ingin beramal jariah, carilah kotak amal jariah yang pas, yang berfaedah manfaat. Saya mau bikin baleho seperti itu, biar orang jara tahu.